Ini banyak yang tanya ke saya dari teman-teman PMI yang ada di sini yo. Mas, lebih baik bikin rumah dulu atau bikin usaha dulu sih? Kira-kira lebih baik rumah dulu atau bikin usaha dulu? Daripada penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu dan sukses menyertai teman-teman semuanya. Oke, alhamdulillah banget. Ini hari ini cuacanya sangat cerah seperti bisa teman-teman lihat. Bukan kayak kemarin-kemarin ya, agak dingin dan bener-bener sampai minus, mendung terus. Langit ini terlihat muram kalau anak Indi ngomong ya. Tetapi aku nggak mau membahas cuaca karena emang cuaca di sini berubah-berubah terus. 3 hari panas, 4 hari dingin seperti yang udah tak bahas juga. Di video kali ini aku mau membahas mengenai kebimbangan atau keresahan dari teman-teman PMI. Bahkan bukan cuma PMI Korea, mungkin dari negara-negara yang lain, entah dari teman-teman yang ada di Jepang, di Taiwan, atau PMI yang ada di Pluto. Enggak, maksudnya di negara-negara maju lah ini. Bikin rumah dulu atau usaha dulu, sering banget ini menjadikan sebuah pilihan yang bimbang dan resah tentunya ya. Aku sendiri pun dulunya sempat bimbang seperti yang udah tak ceritain selama di sini dapat apa aja. Sebenarnya dari awal aku sendiri mau pengen punya usaha dulu seperti itu. Tetapi setelah saya sharing-sharing dengan banyak teman-teman yang ada di sini, bukan cuma yang di sini 5 tahun, tetapi bahkan aku pernah sharing sama teman-teman yang ada di Korea itu lebih dari 10 tahun, ada yang udah 15 tahun, 16 bahkan 17 tahun, yang bukan baru lagi di dunia bisnis, bukan baru lagi untuk menjadi seorang pengusaha, memiliki usaha kecil-kecilan, bahkan ada juga yang sempat memiliki usaha yang udah berkembang pesat hingga akhirnya bangkrut dan jadi TKI di Korea. Emang jadi pengusaha itu bukanlah suatu hal yang mudah. Jujur, alhamdulillah aku waktu itu mau bikin usaha. Ada salah satu teman yang memberikan sebuah wawasan bahwa lebih baik jangan bikin usaha dulu. Loh, kenapa mas? Di rumah kan udah ada yang ngelola. Bukan masalah seperti itu. Jadi teman-teman, yang paling terpenting di sini dari teman-teman yang dialami ketika kita memiliki usaha, tetapi kondisi kita udah bisa di sini, nggak kita pegang secara langsung, itu benar-benar bukan sebuah hal yang mudah. Kenapa kok bisa begitu? Karena orang yang mengelola usaha kita yang baru dirintis itu semangatnya beda dengan kita yang benar-benar merintis. Modal ini dari kerja kita, beda banget sama orang yang kita pasrahin ini 500 juta misalnya. Berat. Ini aku bikin usaha kandang ayam, ini kamu pegang, tak percaya ngelola ayamnya 500 juta, bikin kandang berdiri, ayam dipakani yang baik, dikontrol yang baik. Itu beda kalau kita awasi sendiri, meskipun yang ngelola orang lain, tetapi ketika kita ikut terjun langsung itu udah beda. Jadi nggak bisa seperti itu serta-merta kita di sini dikontrol saudara, entah itu adik, kakak, ataupun ponakan atau apa. Aku bukannya nggak percaya sama saudara, ponakan, adik, kakak, tetapi ketika sudah orang lain yang memegang itu sebuah amanah yang sangat berat, dan nyari orang amanah itu sulit guys. Kecuali teman-teman ini udah bener-bener menemukan orang yang amanah, yang sekiranya ini bisa untuk mengontrol sebuah usaha, memiliki wawasan gimana di dunia usaha. Teman-teman tinggal nimbrung, misal masih sampean punya usaha apa gitu ya, sampean tinggal nimbrung gitu tok, gedein usahanya itu enggak apa-apa kalau begitu. Kalau belum ada yang untuk dipercaya, lebih baik bikin rumah dulu. Dan aku akhirnya alhamdulillah dulu bikin rumah dulu, dan aku enggak menyesal. Kenapa kok aku enggak menyesal? Karena begini, dari orang yang tak ajak sharing beberapa itu bilang kalau misal kita sebagai cowok khususnya suatu saat pasti kan akan menjalani yang namanya nikah, ngopeni anak wong. Ketika kita mau nikah sama anaknya orang, ini tentunya nanti ditanya
nanti bakal tinggal di mana yo kan. Mosok yo kita ngomong sama calon morotuwa kita mau numpang di rumahnya sampean ikut, nggak enak loh yo kan. Nanti pasti terjadi banyak problem. Belum lagi kalau misal ngomong ini mau ngontrak saja, nanti koyok nggak pas juga loh. Kita udah jauh-jauh di sini nyari duit, yuk anggap aja itu sebagai self reward rumah itu guys. Jadi apakah rumahnya harus mewah mas? Ya enggak juga. Nah, saran dariku jangan mewah-mewah. Kenapa? Kalau bisa jangan sampai duit yang kita kerja di sini itu cuma kita investasikan ke rumah, karena rumah itu bukan sebuah investasi yang bisa naik harganya, kecuali sampean beli di perumahan yang baru berkembang terus bakal maju, itu tiap tahun naik beda. Kalau kita bikin rumah di desa kayak kalau aku sih udah terlanjur, tadinya tak kira habis dikit, ternyata setelah berjalannya waktu itu habisnya di luar dugaan dan di luar perhitungan. Aku pun nggak menyesal karena itu juga menjadi sebuah kepuasan tersendiri. Alhamdulillah banget udah punya rumah, dan beberapa temen itu di sini sama-sama 5 tahun juga ada yang dulu mulai usaha dulu ada, tetapi ternyata usahanya nggak jalan, yowes bangkrut, hingga akhirnya dia mulai dari nol lagi. Yang dari tadi habis ini ada yang dibawa kabur temennya juga ada yang pembagian hasilnya nggak jelas hingga akhirnya cut kerjasama nih ada juga yang buat beli elep, dan elepnya ini digelapkan sama orang yang nyewa, entah kerjasama sama yang ngelola ini juga nggak tahu, ada juga. Hingga akhirnya teman-teman ini yang gagal begitu mulai dari nol lagi bikin rumah. Makanya untuk teman-teman, menurut pendapatku dan pendapat dari beberapa teman yang tak ajak sharing, baik bikin rumah dulu seperti apapun yang sederhana. Yang paling penting rumah itu nyaman untuk tempat tinggal. Ya, aku sudah terlanjur bikin itu habis banyak, dan alhamdulillahnya aku bukan cuma di rumah itu toh, ada beberapa investasi juga nek tanah yang mungkin tidak seluas teman-teman, tetapi insya Allah itu bakalan bermanfaat nanti untuk makan juga. Ini angin ini kenceng ya guys ya, suaranya aku berharap sih masih tetap kenceng juga, karena aku mau bikin di kamar itu, kata teman-teman itu bikin di kamar sekali-kali bikin di luar mas, biar tahu kondisi di jabah seperti ini. Makanya ini tak bikin di atas pabrikku, dan respon teman-teman bagus. Oh ya, mungkin cukup sekian video kali ini ya, pendapatku bikin rumah dulu atau bikin usaha dulu. Dan tentunya kalau misal teman-teman mau bikin usaha, yang paling penting itu usaha sesuai dengan passion teman-teman, kesukaan teman-teman. Kenapa kok harus sesuai passion? Karena ketika kita melakukan satu kegiatan atau satu hal yang kita sukai, maka kita tidak ada alasan untuk tidak melakukan, tidak ada alasan untuk males-malesan, tidak ada alasan untuk lah ini belum untung, nggak ada untungnya, nggak cuan, nggak ada seperti itu. Hanya lakukan saja, just do it karena kita suka. Contoh simple yo, mungkin tidak sesimpel bikin video ini, tetapi contoh kecilnya kayak bikin video ini yo. Kalau misal saya berpacu pada uang, itu aku udah berhenti dari dulu dari awal-awal guys, dari waktu ada yang bilang channelmu apa, ngomong aja nggak bisa. Tetapi aku karena suka bikin video aja, terus termasuk juga untuk melatih public speaking ini loh, karena aku kan tadi ini nggak bisa ngomong, dan sekarang alhamdulillah aku udah bisa ngomong tuh di depan kamera ya kan. Ini kelihatannya mudah, tetapi ini bukan sebuah hal yang ujuk-ujuk gitu guys. Ini butuh proses ya yang lumayan lama lah. Tentunya karena aku suka, meskipun dingin juga aku bikin video pakai begini ini juga karena aku suka gitu aja. Yowes, sekian, terima kasih udah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan teman-teman sampaikan pendapat teman-teman bikin rumah dulu ataupun usaha dulu, terus tulis juga alasannya kenapa. Silahkan berpendapat. Sekian, terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar video ini dan channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk seterusnya ya, karena aku haus apresiasi enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh situ.